Shalom, dimanapun saudara berada, kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia Allah menyertai saudara. Hari ini saya akan membawakan renungan, dan judul renungan saya adalah Dilupakan bukan untuk selamanya. Dilupakan bukan untuk selamanya. Di dalam Alkitab, kita mengetahui tokoh Yusuf, di mana dia mengalami kesulitan, penderitaan demi penderitaan sejak kecil sampai dia dijadikan budak di Mesir dan akhirnya satu ketika dia di penjara. Yusuf merasa dilupakan, dia merasa tidak ada seorang pun peduli kepadanya, termasuk ketika dia menolong mengartikan mimpi dari seorang juru minuman di penjara. Juru minuman gelisah karena dia bermimpi dan tidak tahu arti mimpinya. Lalu Yusuf memberikan penafsiran arti mimpi itu karena Tuhan menolong Yusuf. Yusuf berkata bahwa engkau juru minuman, engkau akan dibebaskan dan dikembalikan kepada jabatanmu sebagai juru minuman di istana. Dan Yusuf berpesan supaya kalau sudah bebas dan berada di dalam posisi dan jabatannya di istana, tolong ingatlah akan aku. Itulah pesan Yusuf. Tetapi ternyata ketika juru minuman tersebut sudah bebas dan kembali bekerja di istana, dia melupakan Yusuf. Itulah yang terjadi. Saudara yang saya kasihi, demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan di dalam satu posisi di mana kita mengalami kesulitan demi kesulitan dan seakan-akan tidak ada yang menolong, seakan-akan semua pintu tertutup dan tidak ada yang peduli. Mungkin dulu kita punya banyak teman, ada orang-orang di sekitar kita, dan kita juga mungkin pernah menolong orang-orang tertentu. Tetapi ketika kita dalam keadaan sendiri, dalam kesulitan kita sendiri, sering kita mengalami seakan-akan pintu tertutup dan seakan-akan tidak ada orang yang peduli, seperti Yusuf. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus mengingat bahwa manusia sangat dikasihi oleh Allah. Terlebih lagi orang percaya, saudara dikasihi oleh Allah. Jadi pada saat kita mengalami kesulitan dan merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Mazmur 9. Bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Manusia bisa melupakan kita, tetapi Allah tidak pernah melupakan kita. Lalu yang selanjutnya, Allah mengasihi setiap orang. Orang baik dikasihi oleh Tuhan dan orang jahat pun dikasihi oleh Tuhan. Untuk orang-orang baik, Allah izinkan kita mengalami kesulitan. Supaya apa? Supaya kita semakin berbuat baik dan semakin mengenal Allah, semakin mencari Allah. Dan pada waktunya Allah akan menolong kita, dan Allah juga tidak pernah melupakan apa yang kita tabur, kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita menabur kebaikan, tidak akan sia-sia. Pada satu ketika kita akan juga menuai kebaikan. Dan mengapa orang jahat dikasihi oleh Allah? Allah membenci perbuatan berdosa, tetapi Allah mengasihi manusianya. Di dalam kitab Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah mengizinkan orang-orang jahat mengalami kesulitan dan seakan-akan dilupakan supaya orang jahat bertobat dan mencari Allah.
Lalu yang selanjutnya Allah punya waktu dan punya cara untuk menolong kita. Yusuf mengalami kesulitan yang panjang, seakan-akan dia hanya sendiri, tetapi sesungguhnya Allah punya waktu untuk Yusuf, dan juga Allah punya cara untuk menolong Yusuf. Di dalam kitab Yesaya 54 ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Kadang-kadang Allah izinkan manusia seakan-akan sendiri, seakan-akan tidak ada pertolongan, seperti orang Israel di dalam pembuangan, seakan-akan Allah tidak peduli. Tetapi sesungguhnya hanya sesaat saja, hanya sesaat, dan Allah akan mengangkat kita, Allah akan menolong kita. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, jangan pernah kita mencari solusi dengan cara manusia, mencari solusi yang menimbulkan masalah baru. Jangan pernah terjadi. Banyak orang karena bingung, karena panik, karena merasa sendiri mencari solusi, tetapi ternyata solusi tersebut mendatangkan masalah yang baru. Jangan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus menanti di hadirat Allah. Cara yang dari Tuhan, solusi yang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, dan tidak mendatangkan masalah yang baru. Cara Allah adalah yang paling aman dan sejahtera. Mari kita mempercayai Allah dan tetap memandang kepada Allah apapun yang kita alami. Dan pada waktunya Allah akan meninggikan kita. Pada waktunya Allah akan membuka jalan untuk kita. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar Tuhan, dan di dalam kesulitan kami Bapa, biarlah kami mencari Tuhan, kami sungguh-sungguh mendekat kepada Engkau Tuhan, dan biarlah kami Tuhan mengalami pertolongan yang dari Tuhan dengan cara Tuhan pada waktu Tuhan, dan kami mengalami damai sejahtera sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.